ranking dibedakan dengan menunjukkan nilai yang perbandingan. Ini uji hipotesis itu kan akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Gitu. Nah, setelah kita melakukan melakukan editing atau pemeriksaan, kemudian kita melakukan coding terhadap data, dan terakhir adalah kita melakukan tabulating atau pentabelan. Nah, tabulating ini adalah langkah untuk mempersiapkan alat untuk mengolah, menganalisis data informasi yang telah diperiksa dan diberi kode-kode. Nyanyian kode. Dilihat dari segi pekerjaannya terhadap dua fase pekerjaan, yaitu merancang tabel dulu. Yang kedua itu mengentry atau memindahkan data dari catatan ke dalam tabel yang sudah kita siapkan. Ada namanya tabel induk, ada namanya tabel kerja. Kalau tabel induk itu tabel analisis untuk data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan hasil analisisnya disebut dengan deskripsi. Deskripsi dan generalisasi setiap kesatuan unit analisis. Kalau tabel kerja itu adalah tabel analisis deskripsi dan generalisasi setiap kesatuan unit analisis. Hasil analisisnya berupa deskripsi dan generalisasi setiap kesatuan analisis tersebut. Jadi, perbedaan tabel induk dan tabel kerja sebenarnya tidak ada, kecuali hanya pada fungsi baris tabel saja. Jika tabel induk, baris tabel berfungsi untuk sumber data sebagai responden atau informan, satu kesatuan unit analisis, sedangkan baris tabel kerja berfungsi untuk kesatuan unit universalnya. Jadi yang satu responden, yang satu unit universal penelitian kita. Kemudian tabel induk, baris tabel berfungsi untuk pengolahan analisis data dari setiap sumber data, sedangkan tabel kerja berfungsi untuk interpretasi dan pembahasan pada laporan penelitian. Ini juga disebut dengan tabel teks. Gitu. Jadi semoga dipahami ya, mulai dari kita editing atau pemeriksaan, periksa benar-benar apakah data ini valid atau tidak, datanya benar atau tidak, kemudian kasih kode dari data-data tersebut. Setelah dikasih kode, baru kita melakukan tabulating dalam bentuk tabel. Gitu. Nah, ada pembahasan mengenai statistika deskriptif. Itu cara atau metode yang berkaitan dengan peringkasan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Ada yang berbentuk tabulasi data, ada yang berbentuk diagram balok, ada yang berbentuk grafik perkembangan, banyak ya macamnya. Gitu. Kalau tabulasi data kayak gini nih, ini contohnya nih. Ini penyediaan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Gitu. Jadi misalnya ini nama mahasiswanya ya, atau siswanya. Kemudian ini soalnya ada 10, dia benernya di mana? Benernya ada berapa gitu. Ternyata si A ini dia benernya itu hanya di soal 1, 2, di soal keempat, dan di soal ke-8. Lainnya dia salah, artinya nilainya 0. Berarti skornya 4 gitu. Si B skornya 7. Dia salahnya di soal ke-9, ke-8, dan ke-5, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan tabulasi data. Kemudian ada juga yang namanya diagram balok atau diagram batang. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikelompokkan. Misalnya nilai ulangan tadi, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Kemudian juga ada data tahunan, misalnya harga barang dari tahun ke tahun, atau jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun, besar keuntungan sebuah bisnis dari tahun ke tahun. Itu data tahunan. Pada diagram batang, data itu digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas.
Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu yang lainnya. Tujuannya adalah mempermudah pembaca untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Selain itu, biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian selama interval waktu tertentu. Ada dua bentuk ini data penjualan buku misalnya ya. Ada yang bentuknya vertikal ke atas, ada yang bentuknya horizontal. Jadi penjualan buku di bulan Januari itu ada 20. Di bulan Februari itu ada 15, di bulan Maret ada 30, di bulan April ada 25, dan di bulan Mei ada 10. Sama aja sih dengan gini, banyak buku terjual. Jadi bentuknya sama, cuman kayak diputar gitu aja. Bulan Mei, oh ini 10 kan, 10. Bulan April 25, sama kan? Bulan Maret 35, Maret, sama kan? Gitu. Ini bentuknya aja yang berbeda. Nah, kemudian ada juga namanya grafik perkembangan. Nah, ini saya contohin dengan grafik perkembangan COVID-19 pada setiap bulannya ya. Ini trennya tren nasional. Kalau yang warna ungu itu terkonfirmasi kasusnya ada berapa gitu. Yang merah itu meninggal, yang hijau sembuh, yang orange itu dalam perawatan gitu. Nah, dari April ini di sini ya, di sini nih, di titik ini. Dari April itu masih di bawah 50.000. Semuanya di bawah 50.000. Mei juga, Juni juga. Nah, di bulan Juli baru tuh melampaui angka 50.000. Ini kayaknya skalanya per 25.000 ya. Ini mungkin sekitar 60.000 kayaknya. Nah, di Agustus nih yang benar-benar melonjak sampai mendekati angka 200.000 tren nasional ya. Gitu. Ini namanya grafik perkembangan. Nanti setelah September berapa, Oktober berapa. Oktober grafiknya naik lagi apa enggak, itu kita bisa perhatikan. Ini sumbernya dari mana? Ya banyak lah sumbernya, dari BPS, dari koran-koran nasional juga gitu. Gitu ya guys. Materinya seperti itu. Data seperti apa, data itu apa, kemudian coding data, dan yang terakhir itu kayak tabulasi data gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Dan saya juga udah bikin video tentang tugas besar. Masing-masing kalian harus mengerjakan tugas besarnya ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.